Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul The Drop yang dirilis tahun 2014. Film ini mengisahkan pria pembunuh berdarah dingin yang memiliki masa lalu yang kelam sebagai mafia. Pria ini diceritakan memutuskan untuk bertaubat dari dunia hitam. Ketika proses taubatnya, pria ini tak sengaja menemukan seekor anjing yang terluka sehingga memutuskan untuk merawatnya. Akan tetapi proses menuju taubat dari dunia hitam tidak segampang apa yang pria ini kira. Begitu banyak orang-orang yang terus mencoba membangunkan jiwa pembunuhnya. Apalagi di lingkungannya bekerja, pria ini masih dalam lingkaran permafiaan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan di kota Brooklyn. Diceritakan kota tersebut dikuasai oleh kelompok mafia. Bahkan hal tersebut membuat polisi pun terasa tak berdaya. Para mafia terlibat dalam berbagai kejahatan, menjadikan kota ini sebagai tempat pencucian uang. Setiap minggu, hasil kejahatan mereka dipindahkan dari satu bar ke bar lainnya dengan cara yang tersembunyi. Karyawan bar tidak menyadari hal ini dan terpaksa menjaga rahasia serta melaksanakan perintah yang diberikan kepada mereka. Kemudian salah satu dari para bartender bernama Bob memiliki masa lalu sebagai pembunuh berdarah dingin. Saat ini Bob sudah memutuskan untuk bertobat sehingga sering mengunjungi gereja untuk mencari ketenangan dari dosa dan bayang-bayang masa lalunya. Lalu pada suatu malam setelah bekerja, Bob tidak sengaja menemukan seekor anjing yang terluka di dekat tempat sampah di depan rumah seseorang. Saat Bob mendekat untuk melihatnya, pemilik rumah yang bernama Nadia muncul dari pintu belakang. Meskipun awalnya curiga bahwa Bob berniat merampok, setelah melihat anjing yang terluka dan KTP milik Bob, Nadia mencoba mengajak Bob masuk untuk merawat anjing tersebut. Namun sebelum mereka masuk ke dalam rumah, seseorang terlihat memperhatikan mereka dari kejauhan. Bob bertanya kenapa menggunakan pintu belakang bukan pintu depan. Nadia menjelaskan bahwa dia tinggal sendirian dan khawatir tentang kemungkinan perampokan, sehingga selalu mengunci pintu depan dan jarang menerima tamu. Melihat luka anjing yang tampak seperti bekas penyiksaan dengan batu, Bob menduga bahwa ini adalah kesalahan pemilik sebelumnya. Pada siang harinya Nadia sibuk dengan pekerjaannya, sehingga Bob memutuskan untuk merawat anjing itu. Meskipun ragu karena ini adalah pengalaman pertamanya memiliki anjing, Bob meminta waktu 2 hari untuk memutuskan apakah akan mengadopsi anjing tersebut atau mengantarkannya ke tempat penampungan hewan. Di malam berikutnya, tepatnya di belakang bar, Bob berkonsultasi dengan Mars. Bagaimana jika saya mencoba mengadopsi anjing ini, tanyanya. Mars menanggapi bahwa seorang pembunuh berdarah dingin mungkin tidak cekcok dengan memiliki anjing. Namun sebelum mereka bisa mendiskusikan lebih lanjut, tiba-tiba 2 perampok bertopeng muncul di depan mereka. Beruntunglah Bob karena dia memantau salah satu tangan perampok dan melihat jam mati yang dipakai oleh perampok tersebut. Setelah mereka berdua meninggalkan Bob dan Mars, salah satu pelayan bar baru tampak parah terluka. Mars segera memanggil ambulan dan tidak lama kemudian polisi juga tiba di tempat kejadian. Ketika polisi menanyakan ciri-ciri perampok, Bob menjelaskan bahwa salah satu dari mereka memakai jam mati. Keesokan paginya di gereja, Bob terus memikirkan anjing yang dia temui beberapa hari yang lalu dengan penuh kekhawatiran. Akhirnya dia memutuskan untuk merawat anjing itu dan pergi ke rumah Nadia. Bob memutuskan untuk memberi nama anjingnya dengan nama Rocco. Bob yang tidak berpengalaman merawat anjing meminta Nadia untuk membantunya. Kemudian ketika di pet shop, Nadia menemani Bob untuk membeli perlengkapan dan membuat kalung untuk Rocco. Setelah kembali dari toko hewan, seorang pria kembali memperhatikan mereka seperti malam itu. Scene berganti, scene memperlihatkan Mark bertemu dengan salah satu perampok sebelumnya. Dan ternyata Mark adalah otak di balik perampokan bar tersebut. Mark menyewa 2 penjahat untuk merampok bar milik bosnya karena Mark terlilit hutang pinjol.
Mark sangat marah dengan perampok karena kelalaian menyebabkan pelayan bar terluka, sehingga membuat Mark memanggil ambulan dan memicu kedatangan polisi. Mark kemudian memerintahkan perampok itu untuk membuang jam mati mereka, agar polisi tidak mengetahui identitasnya. Scene berganti, seminggu kemudian Bob dan Mark membersihkan belakang bar. Mereka membersihkan bagian belakang, tak lama kemudian bos mafia sekaligus pemilik bar bernama Kafka pun muncul. Karena mendengar berita tentang perampokan minggu lalu, Kafka memperlihatkan kekuatannya dengan membuka pintu belakang dan menunjukkan seseorang sedang Kafka siksa karena mengkhianatinya. Kafka kemudian memerintahkan mereka untuk mengembalikan semua uangnya, tanpa mempedulikan cara mereka melakukannya, karena Kafka tidak ingin mendengar alasan atau keluhan apapun. Keesokan harinya ketika Bob membawa rokok berjalan di taman, dia bertemu dengan Nadia. Nadia menawarkan untuk bergantian merawat rokok setiap kali Bob sedang sibuk bekerja. Meskipun Bob menerimanya dengan senang hati, sebelum berpisah mereka bertukar nomor. Sejak saat itu, ikatan di antara Nadia dan Bob pun semakin kuat. Nadia sering menyempatkan diri untuk sekedar makan siang dan menemani Bob untuk jalan-jalan. Seringkali mereka berdua sambil bermain pula dengan rokok. Akan tetapi di suatu sore setelah Nadia pulang, muncullah seorang pria misterius yang telah memata-matai mereka. Pria itu bernama Eric. Sambil memuji anjingnya, Eric menghampiri mereka lalu segera pergi. Setelah kembali ke rumah, tiba-tiba ada ketukan pintu dan ternyata Eric yang berdiri di baliknya. Tanpa basa-basi, Eric menyatakan bahwa rokok adalah anjingnya dan bahkan memiliki sertifikat adopsi rokok. Dia mengancam Bob dengan laporan polisi karena diduga menculik rokok, dengan tuntutan pembayaran sebesar $10.000 dan hanya dalam waktu seminggu. Sebelum pergi, Eric meraih payung Bob sambil mencari ancaman bahwa dia bisa mengambil rokok kapan saja, sesuai keinginannya. Sebagaimana yang dilakukannya terhadap payung milik Bob dan mengancam agar uang yang diminta segera diberikan, atau ketika mereka akan dihadapkan pada konsekuensi. Keesokan harinya ketika Mark dan Bob sedang membersihkan sampah, tiba-tiba mereka menemukan kantong plastik mencurigakan tergantung di pagar. Saat diperiksa, mereka terkejut melihat tas berisi hasil perampokan minggu lalu dan potongan tangan salah satu perampok, lengkap dengan jam tangan mati yang masih melekat. Mark yang kaget meminta Bob untuk segera menyembunyikan tangan terpotong tersebut sebelum polisi menemukannya di dalam box. Dengan satunya, Bob yang seorang mantan pembunuh berdarah dingin dengan cepat membungkus tangan terpotong itu dengan plastik. Setelah itu, Eric tiba-tiba datang ke bar dan meminta minuman. Mark langsung mengusirnya, menyatakan bahwa bar belum buka. Ketika hal itu terjadi, untungnya Eric tidak melihat Bob yang berada di belakang. Kemudian, Mark memerintahkan Bob untuk membuang barang tersebut di pelabuhan dengan membawa rokok sebagai alibi. Rokok yang dimaksud di sini adalah anjing, dan di pelabuhan Bob memastikan tidak ada saksi sekitar sebelum dengan cepat membuang potongan tangan. Ketika tangan itu tenggelam, polisi yang menyelidiki kasus perampokan bar beberapa hari yang lalu kebetulan lewat dan menyapa tanpa kecurigaan. Mereka menanyakan apakah Bob mengenal seorang pria bernama Eric. Baru-baru ini Eric dipenjara karena pembunuhan di bar tempat Bob bekerja. Namun sayangnya Eric harus dibebaskan karena kurangnya bukti. Dengan tidak ada informasi baru, polisi melanjutkan penyelidikan mereka. Di malam harinya, Mark bertemu dengan salah satu perampok yang masih hidup. Mark memberikan tawaran pekerjaan untuk merampok bar lagi. Namun perampok tersebut menolak dengan alasan tidak ingin mengalami kematian tragis seperti rekannya. Mark kemudian menjelaskan bahwa kali ini dia memiliki ide yang lebih cermat tanpa sepengetahuan Kafka. Meskipun Mark berusaha meyakinkannya, namun pria tersebut tetap menolak. Akhirnya Mark terpaksa membunuhnya karena telah mengetahui semua ancaman perampokan. Untuk merahasiakan rencana tersebut dan menghindari kebocoran informasi,
Setelah memastikan tidak ada saksi, Mark pun pergi dari sana. Dan berganti, keesokan harinya Mark pergi ke rumah Nadia untuk meninggalkan rokok sebelum memulai pekerjaannya. Di sana, Mark menceritakan bahwa beberapa hari yang lalu ada seorang pria bernama Eric yang mengklaim sebagai pemilik rokoknya. Saat Nadia mendengar nama Eric, ekspresinya berubah. Bob terus mengulang pertanyaan tentang Eric hingga Nadia kesal. Dan Bob pun pergi menuju ke bar. Sesampainya di bar, Bob curhat tentang Nadia. Bob bertanya kepada Mark dan pelanggan bar lainnya bagaimana menangani wanita yang sedang merajuk. Semua orang tertawa, menyatakan bahwa tidak ada pria yang bisa mengatasi wanita dalam suasana hati buruk. Tak lama kemudian, Sofka datang ke bar dan menagih uangnya yang dirampok beberapa hari yang lalu. Dia memberitahu para bartender bahwa terdapat beberapa transaksi pencucian uang dalam 2 hari di bar ini. Saat hendak pulang, Nadia menunggu Bob di depan rumah. Bob mengajaknya masuk dan disitulah dia menjelaskan semuanya. Eric adalah mantan pacarnya yang membuatnya trauma. Untuk menghindari percakapan yang menyakitkan, Bob mengubah topik obrolan dan mengajak minum. Mereka berdua berbincang hingga larut malam, bahkan sampai subuh. Setelah itu Bob dengan baik hati mengantarnya pulang. Nadia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Bob atas malam yang berkesan. Walaupun hanya merupakan percakapan sederhana, malam yang menyentuh hati itu memberikan kelegaan bagi Bob yang telah lama dihantui oleh perasaan bersalah atas dosa yang telah lalu. Namun ketika pulang, Bob melihat payung yang diambil Eric kemarin tergeletak di dalam sangkar rokok. Keesokan paginya, karena merasa tindakan Eric sudah keterlaluan, Bob pergi ke rumah Eric yang dia tahu dari Nadia. Eric mengatakan bahwa dia hanya ingin memberi peringatan bahwa jika dia tidak membayar sampai tanggal jatuh tempo, dia akan menyiksa rokok seperti dulu. Ketika Bob pertama kali menemukan rokok di tempat sampah, sepertinya Eric sama sekali tidak peduli dengan rokok. Niatnya dari awal hanya untuk memeras Bob karena cemburu melihat dia bersama dengan Nadia yang masih dia cintai. Bob sambil menahan amarah, Bob mengatakan akan membayar uang tebusan dari bar esok lusa. Keesokan paginya, Bob menemukan bahwa Mark sakit dan memutuskan untuk mengunjunginya. Sambil duduk di sofa, Mark mengatakan kepadanya bahwa dia perlu mengambil cuti lagi keesokan harinya agar dia tidak ada di sana untuk membantu. Bob urus transaksi pencucian uang di bank. Bob curiga dan bertanya apakah Mark masih ingin merampok uang di bar lagi. Ternyata Bob sudah tahu bahwa Mark adalah otak jahat di balik perampokan minggu lalu dan berpura-pura tidak tahu. Untuk menjauhkan Mark dari masalah kali ini, Bob memperingatkan Mark untuk membatalkan rencananya yang bodoh dan untuk tidak pernah meremehkan Kafka. Beruntung baginya lolos dari masalah sebelumnya, tetapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi kepadanya selanjutnya. Tidak ada yang bisa selamat dari pengejaran Kafka, sayangnya meskipun begitu Mark seperti tidak peduli. Lalu keesokan harinya Mark bertemu Eric yang sedang makan di restoran mengetahui bahwa Eric telah dipenjara sebelumnya. Mark menawari pekerjaan untuk membuatnya merampok bar bosnya besok jam 2 siang. Mereka pastikan akan kaya raya jika mereka berhasil mendengar tawaran menggiurkan. Eric menyetujuinya tanpa ragu. Mark memperingatkan Eric untuk fokus menjalankan rencana perampokan dan tidak main-main dengan Bob karena dia menganggapnya orang yang berbahaya. Keesokan harinya Eric menyelinap ke rumah Nadia. Tidak lama kemudian ketika Nadia sampai di rumah, dia terkejut melihat mantan pacarnya di depan rumahnya. Pada awalnya Eric baik padanya. Eric hanya ingin mengatakan bahwa dia masih mencintainya dan menginginkannya kembali. Nadia terus menyuruh Eric pergi dan membuatnya marah. Nadia mendesak Eric untuk mengikuti ke tempat kerjanya, menyatakan bahwa mereka kembali bersama dan mengancam akan meninggalkan keduanya. Meski Bob terkejut melihat Nadia dan Eric bersama, ketidakpedulian Bob terhadap situasi tersebut tampaknya disebabkan oleh kesibukannya melayani pelanggan dan mengurus transaksi pencucian uang.
Eric mendekati Bob dan memberitahunya tentang CLBK Nadia dengannya. Namun Bob berpura-pura tidak memperhatikannya. Di seberang bar, Mark menunggu transaksi pencucian uang selesai. Berjam-jam berlalu dan ketika bar hampir tutup, Eric keluar untuk memanggil Mark. Sementara Nadia menjelaskan bahwa dia dipaksa untuk menuruti Eric dan diancam akan dibunuh jika menolak. Ketika Eric kembali, Bob memberikan uang tebusan yang diminta minggu lalu. Tetapi Eric memaksa Bob memberikan semua uang Chopka dari brankas dengan ancaman pistol. Meskipun Eric mencoba menakut-nakuti, Bob justru tetap tenang dan santai. Bob kemudian mengungkapkan masa lalunya sebagai mafia bengis pembunuh berdarah dingin. Menjelaskan bahwa tampang polosnya kini adalah bentuk penebusan dosanya. Bob merasa Eric tidak berarti baginya, bahkan mengambil semua uang tebusan dari perbuatan Eric selama ini. Itu malah membuat jiwa pembunuh berdarah dinginnya kembali bangun. Dengan seketika Bob akhirnya menghabisi Eric. Setelah membersihkan mayat Eric, Bob merenungkan perbuatannya sejak insiden penembakan. Meskipun Kafka mempromosikan Bob sebagai manajer baru menggantikan Mark, itu tidak membawakan kebahagiaan. Rasa bersalah merayap di dalam dirinya setiap kali dia mencuci tangannya. Dan scene terakhir, setelah kejadian sebelumnya, Bob yang tidak pernah melihat Nadia lagi merasa sangat merindukannya. Dia mengunjungi Nadia dan memintanya untuk jalan-jalan dengan rokok. Nadia memilih pergi meninggalkan Bob di dalam rumah dengan hati yang patah. Bob menunggu dengan ketakutan bahwa Nadia tidak akan kembali. Dan itu berarti dia harus meninggalkannya selamanya. Dan film pun tamat.